في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. وعن حياة الفلسطينيين الذين يصرون على استكمال حياتهم وعلى انتزاع حقهم في البسمة وحقهم في الفرح. بابا نويل يمثل عنصر مهم في الديانة المسيحية، وهو رسالة محبة ورسالة سلام. جئنا لنقول لا للاحتلال ولا لهذا الاستيطان ولا لسياسات هذا الاحتلال المجرم الذي يحاصر محافظة بيت لحم بالاستيطان وبالجدار وبسياسات وانتهاكات حقوق الإنسان. جئنا نقول للعالم أن محافظة بيت لحم مدينة السلام، مدينة مهد المسيح عيسى عليه السلام. فرح عظيم يعم الشعب كله، فقد ولد اليوم مخلص هو المسيح الحر. فلنسرع مشاهدي الكرام إلى حيث ولد الرب، ويسرنا أن ننقل لكم ببث حي ومباشر وقائع قداس منتصف الليل من كنيسة القديسة كاترينا المحاكية لمغارة الميلاد في بيت لحم. يترأس الاحتفال صاحب الغرفة بطريرك القدس الجديد. Kalau ada mempersoalkan atau orang lain mempersoalkan tentang adanya Sinterklas, ingat cerita saya, Santo Nicholas dari Milan, satu dari 314 orang peserta Konsil Nikia yang debat soal tanggal Paskah, ikut Paskah Keluaran atau Paskah Kristen. Kalau Paskah Kristen kebangkitan Yesus, hari Minggu entah bulan purnama atau enggak bulan purnama, karena kalender kita pakai matahari, itu bukan lagi pakai bulan. Orang Yahudi pakai kalender harus bulan purnama, karena Paskah bagi Yahudi itu Paskah Keluaran. Ketika malaikat melihat tanda-tanda darah anak domba di setiap pintu orang Yahudi, maka dalam firman Tuhan dalam kitab Taurat dikatakan weraiti hadam, dan apabila aku melihat darah itu ufesakti alaihi, aku akan lewat atas mereka. Dari kata ufesakti, aku lewat, menjadi pesak. Pesak artinya Passover, dilewati oleh kematian. Orang Kristen memiliki tafsir, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kata Paskahnya tetap Ibrani, tidak perlu juga ikut-ikutan. Kalau yang lain mempersiapkan trompet ini menjelang Paskah, jangan ngomong Happy Easter, kita harus ngomong Happy Passover. Saya bilang labimu, Easter itu bahasa apa? Dibaca dulu lah. Kita ini gampang sekali percaya. Bukan gampang tidak percaya. Lebih mulia gampang tidak percaya ketimbang gampang percaya. Karena kalau gampang tidak percaya mikir dulu. Kalau gampang percaya nggak tahu mikir. Itu loh saudara-saudara. Maka kalau mengajukan Sinterklas, mengajukan yang lain, kita tidak suka diketik, tapi karena juga jangan ketik agama lain. Itu namanya standar ganda. Ya toh, sebelum Anda salah paham dan pahammu salah, tanya pada yang bersangkutan. Itu adil begini, tabayun dulu. Rasanya ini dikatakan Pak Bambang ngomongnya keras yang tidak memfitnah, keras menyatakan bahwa saya tidak seperti ini, masa itu salah. Ibu saya namanya Mutmainah. Terus orang mengatakan Pak Bambang ibunya namanya Magdalena ya. Magdalena itu sopo? Jadi Mutmainah. Masa saya menceritakan apa yang saya alami nggak boleh gitu? Saya setuju dengan Profesor Muktian. Kata-kata yang selalu saya ingat begini. Karena begitu dalamnya orang memahami, menghayati agamanya, maka dalam setiap agama selalu ada unsur pembelaan terhadap agama itu.
itulah apologetika. Itulah yang namanya dalam Islam itu disebut misalnya Imam Al-Ghazali disebut Hujatul Islam. Kalau Imam Al-Ghazali punya Hujatul Islam, Kristen juga punya Quadratus. Seorang yang mempertanggungjawabkan imannya ketika dia difitnah pada masa kekaisaran Roma yang sangat pagan, menghina orang Kristen, masih ada bukti orang-orang yang disembuhkan di Galilea, yang dibangkitkan dari orang-orang mati oleh Yesus, beberapa dari mereka masih hidup di zaman kita. Itu yang ditulis pada masa Kaisar Hadrianus dalam dokumen yang disebut Apostolic Faith. Kita juga mengenal namanya Justinus Martir. Sekalipun dia bukan muridnya Rasul langsung, tapi dia hidup sejaman dengan misalnya Ignatius dari Antioquia. Tapi di gereja derajatnya Ignatius yang muridnya langsung Petrus dengan Justin Martir berbeda. Maka kita perlu mempelajari namanya bapak-bapak gereja. Tidak semua bapak gereja dipukul rata, tidak. Justin Martir ini seorang apologet Kristen. Dia bukan termasuk muridnya para rasul. Maka derajat atau wibawa informasinya dipandang tidak lebih bagus daripada orang sejaman, tapi memiliki mata rantai apostolik. Masa begini disamakan dengan orang yang ngomong tahun 1743 balik lagi 25 Desember itu. Saya pokoknya kalau ngomong itu kalau sudah bergetem balik lagi tak ulang-ulang supaya Anda ingat itu. Nah itu kemudian sebagai yang terakhir, bandingkanlah pohon terang ini dengan beduk di masjid NU. Bandingkanlah kopi Sinterklas itu dengan ketu saya ini, sekalipun ini bukan identik dengan Islam. Makanya almarhum Friedrich Ukur selalu pakai kopiah ini sekalipun dia orang Dayak, karena itu budaya Nusantara. Ketika orang protes, ini milik Islam Pak, kata Bung Karno, ini milik Nusantara. Karena itu orang Islam di Mesir tidak ada yang pakai kopiah. Ya benar ya? Mari kita melihat ini dengan suasana kebinekaan. Kita tidak saling menuduh, kita tidak saling memfitnah, tapi kita saling introspeksi diri. Bandingkanlah Sinterklas dengan Kupat waktu hari raya Kupat. Bandingkanlah bagi-bagi hadiah itu dengan galak tampil. Anda tidak perlu menjadi Islam asal Anda kecil, anak kecil, dan Anda mau masuk ke rumah-rumah itu, kalau kesel pasti disangoni. Itulah spiritualitas galak tampil. Sama dengan Sinterklas bagi hadiah pada malam hari. Nek ora nek kuwi ora apa-apa. Karena ini hanya adat istiadat. Itu pun adat istiadat orang Kristen Barat. Itu pun sejak zaman modern, abad pertama tidak ada itu, abad kedua tidak ada. Ingat, tidak pernah ada orang Kristen yang membakar ukupan di depan Sinterklas. Tembilihnya rapokan Sinterklas, rapokan. Bukti bahwa Sinterklas tidak kudu di Kristen, tembilih kalau tak izin, Pak Pendeta mati punya izin. Tapi rusak ganti sendiri kan. Bedakan ini benar yang ibadah atau tidak. Baju merah, tadi katanya Coca-Cola. Saya baju merah ini memang darah saya merah, Bu. Saya orang nasionalis, warnanya merah, sekalipun sekarang agak hitam. Ya, karena apa warna hitam? Satu-satunya warna yang sama dengan bayangannya adalah hitam. Maka satunya kata dan perbuatan hitam. Makanya dari atas hitam, merahnya dari bawah. Beduk itu asalnya dari mana? Dari Cina. Buktinya pemakaian beduk pertama kali itu menyebar di wilayah pesisir utara. Saya akan menghadiahi Anda dengan sebuah tembang pupuk dari Asmorondo, dari buku yang berjudul Serat Babat Tembayat. Ini menceritakan tentang Sunan Tembayat yang kaya raya, Adipati Semarang. Namanya juga diabadikan dalam karya Tom Pires, yaitu Suma Oriental, yang disebut Pate Mamet, Adipati Mamet. Itu Muhammad Hidayatullah. Kemudian Sunan Kalijogo Kanjeng Sunan Kali suatu saat ingin menubatkan dari sifat kikirnya, menyamarlah dia sebagai tukang rumput
rumput ini segar-segar, ditawar, dikasih murah. Akhirnya hari kedua dia membawa rumput yang lebih segar lagi dari pegunungan Jabal Lekat di wilayah Klaten. Dikasihlah uang 25 keteng sama sama Adipati Pandanaran II. Dan Sunan Kali tidak mau menerima uang itu. Lalu dia mengatakan, saya tidak mau uang. Yang saya inginkan adalah beduk Semarang yang setiap hari bisa berbunyi. Artinya apa? Penanda waktu sholat supaya Sunan Kalijogo itu bisa mengingatkan kepada Tembayat. Sunan Tembayat namanya dulu adalah Adipati Pandanaran. Akhirnya dia menjadi pengikut Kanjeng Sunan Kalijogo dan kemudian dia meninggalkan kemewahannya sebagai seorang pemimpin, seorang adipati, dan dia kemudian mendirikan satu pesantren dan masjid Golo di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Saya ingin membaca salah satu pupuh saja yang menceritakan beduk Semarang. Ingatlah ketika Anda mengenal beduk Semarang, ingatlah beduknya Sunan Tembayat, sekaligus ingatlah dan maafkanlah saudaramu yang memasang Sinterklas. Itu seperti Anda bangga dengan beduknya Sunan Tembayat, begitu juga banyak orang Kristen yang ke Jerman-Jermanan masih bangga dengan figur Sinterklas dengan baju merah dari Coca-Cola itu. Ya, pupus Asmorondono ini angka 19, saya ambil satu baris saja. Marang Kanjeng Sunan Kali tibeng jobinaning ngarso Jeng Sunan nalon dikane tan tedas arto kula tan remen raja brana yen pareng kula nyenyuwun ungele beduk Semarang. Jadi dibuanglah uang tadi ke jubin, ke lantai, dan dia mengatakan, saya tidak butuh harta Rojo Broni, tidak butuh. Yang saya butuh adalah bunyi beduk Semarang setiap hari. Artinya dia disuruh bertobat, akhirnya menjadi pengikutnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah kok ceramahnya ganti pengajian Pak Rapopo, podo apike. Ini kan petunjuk-petunjuk moral yang baik loh. Menunjuk orang untuk beribadah pakai lonceng atau pakai beduk atau Sinterklas, itu kan hanya simbol, apalagi bukan bagian ibadah. Selamat merayakan Natal dan selamat merayakan Tahun Baru tahun 2019. Milad Said wa amma jadid ulu am wa antum bikhoir. Selamat tahun Natal dan Tahun Baru, sepanjang tahun kiranya hadirin sekalian dirahmati oleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Natus matur, Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Baik, dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri litani dengan pujian terakhir, kumohon ya Tuhan. Sihen widi lumantar sang sabdo agung mijil saking kenyo suci Maryam pamios yang manon Kristus pamartos prapti kung jalmi manggih
Ya Tuhan